Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini insya Allah sahabat Quran kita akan belajar bersama tahsin atau memperbaiki huruf-huruf. Dan hari ini insya Allah kita akan belajar bersama-sama makhraj yang pertama yang kita akan bahas bersama-sama, yaitu makhraj tenggorokan. Makhraj itu apa? Makhraj itu adalah tempat keluar huruf-huruf. Jadi kalau dalam bahasa Arab, makhraj itu ada 5 bagian. Ada al-jauf, ada al-halq, ada al-lisan, dan al-syafatan, dan al-khayshum. Hari ini insya Allah kita akan membahas al-halq. Al-halq itu adalah artinya tenggorokan. Dan tenggorokan ini ada 3 bagian makhraj yang kita akan bahas insya Allah. Hari ini kita akan membahas tenggorokan bagian paling bawah atau aqsal halq. Aqsal halq itu adalah bagian yang paling jauh dari bibir. Dan dari aqsal halq di sini keluar 2 huruf. Yang pertama adalah makhraj hamzah, ya, atau lebih kenal dengan a, ya. Yang makhraj kedua yang keluar dari aqsal halq atau dari bagian bawah dari tenggorokan yaitu huruf h. Nah, kita satu-satu akan mempraktek bersama-sama bagaimana kita membaca 2 huruf tersebut. Yang pertama huruf hamzah, kita cara bacanya bersama-sama ya. A, I, U, A. Ya, seperti itu. Jadi ketika melafalkan huruf hamzah, perlu diketahui bahwa harus membacanya dengan tegas. Jadi nggak boleh bacanya atau lebih dekat ke suara h, itu tidak boleh. Jadi harus membaca huruf hamzah dengan tegas. Yang kedua di makhraj yang sama yaitu huruf h, ya. H besar kalau bahasa Indonesianya. Ya, H besar ini kita latihan dulu bersama-sama ya sahabat Quran. H, hi, hu, ah. Ya, mungkin sahabat Quran menanya, kok Kak Nabila megang ketika melafalkan huruf hamzah dan huruf h kenapa dari bagian tenggorokan? Karena memang kalau kita melafalkan 2 huruf tersebut kita merasa banget ya huruf-huruf ini keluar dari bagian tenggorokan, bagian akhir tenggorokan atau bawah tenggorokan di sini. Jadi kita coba lagi ya. A, I, U, A. H, hi, hu, ah. Di makhraj H perlu ketahui bahwa huruf H ini banyak ya yang saya temui bahwa huruf H ini sering kesalahan yang terjadi ketika melafalkan huruf H itu H-nya besar banget, yaitu misalnya ngebas gitu, atau keluarnya dari dada, itu salah ya, karena huruf H termasuk huruf yang paling tipis di antara huruf hijaiyah yang 28 huruf hijaiyah, maka harus keluarnya tipis, H, bukan ho, ya. Dan faktor mulut juga atau bibir juga sangat berefek. Ketika bibir kita misalnya agak monyong jadi ho. Jadi seperti kita ingin menakutin siapa gitu ya. Ya, jadi itu tidak boleh. Jadi cara melafalnya bibir kita tidak boleh bergerak sama sekali ketika melafalkan huruf H, karena suara huruf itu sangat berefek, sangat berubah ketika gerakan bibir kita berubah. Maka ketika melafalkan ha, dia tipis, terus hi, atau hu, dan ya. Ketika dalam Al-Quran kita akan coba praktek ya bersama-sama. Mungkin sahabat Quran bisa buka Al-Quran surat Asy-Syams. Kita akan baca bersama-sama ya, 1 ayat saja dari surat Asy-Syams. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wa ma banaha. Perhatikan hamzah di kalimat as-sama' ya harus jelas, was-sama'i ya, i ya, was-sama'i, jangan was-sama'i, was-sama'i. Karena biasanya kalau hamzah di tengah-tengah kata atau di akhir kata terus dibaca sambung sama kalimat berikutnya itu kurang jelas. Maka harusnya lebih jelas lagi, was-sama'i ya. Terus di kalimat h, di huruf h di kalimat banaha harus lebih jelas ya. Jelas tapi bukan berarti ngebas ya. Banaha bukan banaha. Itu tidak boleh. Nah, mungkin juga para adik-adik atau sahabat Quran yang
sering mungkin menjadi imam di rumah tangganya atau imam musholla, ya ketika membaca siratal ladzina an'amta alaihim, ya jangan alaihim, alaihim itu salah ya, karena itu berlebihan. Dan ketika kita melafalkan huruf-huruf itu berlebihan, itu tidak boleh, karena setiap huruf itu sudah ada makhrajnya. Tidak boleh kita berlebihan dalam melafal huruf tersebut, makhraj tersebut ya. Jadi kita praktek lagi ya, huruf hamzah dan huruf ha dari makhraj tenggorokan bagian bawah. A, I, U, A. Ha, hi, hu, ah. Sahabat Quran, silakan simak surat Asy-Syams. Kita akan baca satu ayat dari surat tersebut. Perhatikan huruf hamzah dan huruf ha dari ayat tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wa ma banaha. Was-samaa'i wa ma banaha. Was-samaa'i wa ma banaha. Shadaqallahul azim. Banyak latihannya teman-teman agar bacaan kita lebih sempurna, huruf-huruf kita pun lebih sempurna, supaya bacaan kita seperti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quran, hari ini insya Allah kita akan membahas makhraj yang beda dengan segmen yang pertama, yaitu makhraj wasatul halq. Wasatul halq itu adalah bagian tengah-tengah dari tenggorokan. Kemarin kita sudah bahas yaitu bagian bawah tenggorokan. Sekarang kita akan membahas bagian tengah dari tenggorokan. Dari bagian tengah ini ada dua huruf, yaitu huruf ain dan huruf ha. Mungkin dua huruf ini dalam bahasa Indonesia juga tidak ada, dan untuk cara melafalnya perlu banyak berusaha yang luar biasa atau pelatihan yang maksimal supaya makhrajnya insya Allah cara melafalnya yang sangat sempurna. Kita baca sama-sama ya teman-teman. Ya, yang pertama kita akan membaca huruf ain. A, i, u, a. A, i, u, a. Ya. Dan ketika melafal huruf ain, jangan a ya, karena kalau a berarti kembali lagi kita ke makhraj bagian bawah tenggorokan. Nah, jadi hurufnya a ya, a, i, u, a. Kalau huruf ha, kurang lebih dia makhraj ha ini lebih dekat dengan makhraj ha, huruf ain ya. A, jadi ha, ha, hi, hu, ah. Ha, hi, hu, ah. Dan suara ha ini ada sedikit istimewanya. Istimewanya adalah dia memiliki suara seperti suara berdesir ya, seperti itu ya. Jadi harus lebih jelas, jangan sampai kita menyamakan seperti huruf ha besar. Jadi kalau ha besar ha, kalau ha kecil ha. Ya, dan di antara salah yang sering terjadi ketika melafalkan dua huruf ini yaitu kekeliruan antara makhraj wasatul halq yaitu tengah-tengah tenggorokan dan makhraj yang sebelumnya yaitu makhraj bagian bagian bawah tenggorokan. Kenapa sering keliru? Karena belum banyak latihan dari segi makhrajnya. Jadi ada yang membaca a bacanya a, atau membaca huruf ha bacanya ha besar. Nah, itu perlu banyak latihan. Dan juga ketika melafalkan huruf ain, khususnya ketika sukun, ya hati-hati. Jangan sampai kita membacanya hamzah. Misalnya, iyyaka na'budu, bacanya na'budu. Nah, itu perlu hati-hati. Atau misalnya kalau huruf ain bergandeng dengan huruf hamzah. Misalnya kalau kita ta'awud ya, itu contoh yang sering Kanabila hadapin. Yaitu misalnya baca a'udzu. Nah, bukan a'udzu tapi a'udzu. Memang ketika melafalkan huruf-huruf dari tenggorokan itu, apalagi kalau berurutan seperti tadi ta'awudz ya, agak sedikit sulit, tapi insya Allah kalau dengan latihan, banyak latihan, insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara kesalahan yang sering terjadi juga adalah ketika huruf ha ketemu dengan huruf ha, yaitu biasanya kalau nggak hanya tenggelam atau hanya yang tenggelam.
Jadi contoh di kalimat sabbihu, sabbihu. Jadi harus suara ha lembutnya itu jelas, sabbih, baru kita masuk ke huruf ha besar, sabbihu. Jangan sabbihu. Kalau sabbihu berarti hanya tidak jelas ya. Sabbihu. Ya, juga kesalahan yang sering terjadi ketika melafalkan huruf ha, yaitu ada sedikit suara huruf kha ya. Jadi ada yang bilang misalnya alhamdulillah. Nah, itu bukan kha, tapi dia ha tipis. Nah, kita harus perhatian ketika melafalkan ayat pertama di surat Al-Fatihah bagi adik-adik yang atau teman Quran yang menjadi imam nih ya. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan sampai alhamdulillahi rabbil alamin ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, sekarang kita akan membaca bersama-sama surat Al-Lail ayat 19. Teman-teman perhatiin di ayat ini ada huruf ha, ada 2 huruf ain, di antaranya ada huruf ain yang sukun. Jadi perhatikan dan baik-baik cara membaca ayat tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما لأحد عنده من نعمة تجزى وما لأحد عنده من نعمة تجزى وما لأحد عنده من نعمة تجزى صدق الله العظيم. Bagi teman-teman yang merasa sulit atau susah untuk banyak latihan huruf-huruf, saya kok nggak benar-benar ini ya, saya udah latihan 1 hari 2 hari, ingat untuk kita pengen baca yang sempurna harusnya banyak berusaha, dan ingat juga bahwa setiap perusahaan kita untuk melafalkan huruf dengan cara baik itu ada pahalanya yang luar biasa dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu sahabat pernah mengatakan dari hadis ini dari riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi'ashri amsalha. La aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf." Barang siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka dia akan mendapat 1 kebaikan, dan 1 kebaikan tersebut akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 kebaikan. Maka jangan mengatakan bahwa alif lam mim adalah 1 huruf, tapi alifun harf dan lam 1 huruf dan mim 1 huruf. Jadi ketika kita melafalkan atau latihan huruf ain, huruf ha, itu jangan merasa saya banyak makan waktu untuk latihan, tapi itu semua ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quran, hari ini insya Allah kita akan membahas bagian terakhir dari huruf makhraj tenggorokan, yaitu makhraj adnal halq, yaitu bagian tenggorokan yang paling atas. Ya, dari makhraj tersebut ada 2 huruf, yaitu huruf ghain dan huruf kha. Huruf ghain dan huruf kha ini banyak keistimewaannya. Kita cara melafalkan dulu ya bersama-sama. Huruf ghain dulu ya. Gha, ri, ru, al. Ulang lagi ya. Perhatiin yang baik-baik. Gha, ri, ru, al. Ya, huruf ghain ini mungkin huruf yang agak sedikit aneh, tapi kalau kita melafalkannya seperti merasa ada buih-buih gitu di sini, ada getaran. Jadi ketika melafalkan huruf ghain itu nggak boleh misalnya go, itu boleh, itu salah ya. Kita ke huruf kha dulu. Kha ya, huruf kha ini huruf yang lemah, huruf yang lembut, jadi jangan dipaksa ya huruf kha ini. Kha, khi, hu, akh. Kita ulang lagi ya, dan perhatian bersama-sama. Kha, khi, hu, akh. Baik. Ketika melafalkan huruf kha, biasanya ada yang mengatakan huruf kha itu nggak benar kalau nggak ada suara seperti orang ngorok. Nah, itu salah besar ya. Karena huruf kha ini termasuk huruf yang lembut. Kalau kita melafalkan huruf seperti itu, lama-lama kita sakit tenggorokan. Nah, jadi cara melafalnya yang lembut. Kha, ya.
Ya, kha. Dan tapi jangan sampai kita keliru antara makhraj kha dengan makhraj ha. Karena memang dia berdekatan, tapi ya kha dia agak suara sedikit kasar, tapi jangan sampai terlalu kasar gitu ya, itu salah. Kha. Jadi kha. Ya. Terus juga ketika melafalkan makhraj kha, jangan sampai hanya suara hurufnya aja tapi makhrajnya nggak kedengaran. Jadi dengan o dapat o-nya doang ya, tapi makhraj kha-nya tidak dapat. Jadi kha ya. Di makhraj ghain perlu kita diperhatiin ya ketika melafalkan huruf ghain. Yang sering terjadi itu ketika melafalkan huruf ghain itu dijadikan huruf ghain itu seperti huruf G. Ya, itu salah. Jadi misalnya ghairil maghdubi. Sedangkan huruf ghain ini termasuk huruf yang lembut. Lembut dari segi mananya? Jadi selama ada suara huruf ghain ketika sukun khususnya, itu suara hurufnya ghainnya ada dengan berhenti. Misalnya maghdubi enggak, maghdubi. Jadi bisa huruf tersebut memiliki sifat yaitu bisa ditarik. Nah, jadi enggak berhenti. Jangan gitu enggak. Jadi bisa ditarik ya. Jadi jadi kalau huruf ghain kita tidak bisa ditarik berarti makhrajnya salah ya. Jadi jangan itu enggak. Itu dan kita berasa banget di sininya ya. Getarannya di sini kita berasa sekali. Kita ulang lagi ya. Ri ru kha khi khu Oke. Ya, dan ketika melafalkan huruf ghain dan huruf kha, ketika misalnya khususnya ketika sukun, huruf ghain itu tidak boleh terlalu tekan. Kalau terlalu tekan dia akan terlalu keras gitu. Sama seperti huruf kha ya. Kalau kha hurufnya yang lembut kita dikeraskan jadi gitu enggak. Jadi dia suara hurufnya lebih santai, lebih kita bisa ditarik seperti itu. Jadi ada sedikit waktu yang perlu kita perhatikan ketika kita melafalkan huruf kha dan ghain khususnya ketika sukun. Tapi kalau dia berharakat tidak apa-apa. Kha, gha, ya, khi, khu, ri, ru, ya itu tidak apa-apa. Dan ketika melafalkan huruf kha ya perhatikan jangan sampai tadi saya sudah sampaikan jangan sampai ada seperti suara orang ngorok ya, karena itu sudah sangat terkenal sekali. Kalau kha itu harus ada seperti itu. Itu salah yang perlu kita berusaha untuk menyebarkan ilmu ini ya supaya teman-teman yang baca huruf kha-nya seperti itu berusaha untuk diperbaiki. Kita akan baca sama-sama surat Al-Lail. Di antara ayat di surat Al-Lail ini ada huruf kha dan huruf ghain dalam satu ayat yang sama. Ya, kita baca sama-sama dan perhatikan huruf kha dan huruf ghainnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man bakhila wastaghna. Wa amma man bakhila wastaghna. Wa amma man bakhila wastaghna. Shadaqallahul azim. Perhatikan tadi ketika membaca kha langsung bakhila. Terus ketika melafalkan huruf ghain khususnya ketika sukun kita ada agak sedikit menarik huruf ghain. Wastaghna seperti itu. Bagi teman-teman yang mulia, teman-teman Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berusaha untuk mendekatkan diri dengan Al-Quran, yakinlah disitulah perjalanan kita untuk menjadi orang yang terbaik. Karena dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baiknya kalian adalah orang-orang yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi ketika kita sudah ada niat dan sudah kita melangkah untuk belajar Al-Quran, khususnya huruf-huruf Al-Quran, insya Allah kita termasuk dalam golongan orang yang terbaik. Mudah-mudahan sahabat Quran tetap semangat untuk latihan, untuk banyak praktek ya membaca Al-Quran supaya kita insya Allah mendapatkan kebaikan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.